Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Perkenalkan, saya Khairotunisa SPD, CGP Angkatan 8 Kabupaten Wonosobo. Di sini saya akan memaparkan tentang aksi nyata yang telah saya laksanakan mengenai penerapan filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui pembelajaran berdiferensiasi di kelas 5 SD Negeri 2 Wadas Slintan. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak dan mempelajari modul 1.1, saya merasa bahwa selama ini pembelajaran yang saya lakukan masih berpusat pada guru. Siswa cenderung mengikuti kemauan dan tindakan saya. Kelas klasikal dengan cara saya menerangkan materi di depan kelas. Harusnya siswa bisa terlibat aktif di dalam pembelajaran, difasilitasi untuk berkolaborasi, disediakan konten dan proses belajar yang sesuai dengan bakat dan minatnya, sehingga siswa merasa senang dan dapat menghasilkan produk pemahaman dan percaya diri dalam menyampaikannya. Selama mengikuti program pendidikan guru penggerak, saya banyak belajar tentang pemikiran KHD. Apa itu makna pendidikan? Melalui modul juga kolaborasi dengan teman-teman hebat, serta dikuatkan oleh fasilitator yang mantap. Filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara menyadarkan saya akan pentingnya pendidikan yang berpihak pada anak. Seharusnya pendidikan dijalankan sesuai dengan kodrat alam dan zaman, serta sesuai dengan kebutuhan murid. Guru banyak menuntun murid untuk menebalkan kodratnya yang masih samar, bukan sebaliknya, hanya menuntut murid untuk mengikuti cara dan pemikiran kita. Aksi nyata yang saya lakukan, saya berusaha mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Untuk mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak, saya melakukan beberapa perencanaan. Yang pertama, melakukan asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Yang kedua, berdialog dengan kepala sekolah serta teman sejawat. Yang ketiga, menyusun RPP serta perangkat pembelajaran dari membuat konten pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar murid, menyusun LKPD serta instrumen asesmen formatif. Pada tahap ini, saya memberikan angket kepada murid saya untuk mengisi beberapa pertanyaan yang saya arahkan untuk mengetahui gaya belajar anak-anak. Dari asesmen yang dilakukan, saya memperoleh data ada 6 siswa saya yang memiliki kecenderungan gaya belajar audio, 6 murid dengan gaya belajar visual, 6 dengan gaya belajar audiovisual, dan 4 siswa dengan gaya belajar kinestetik. Selanjutnya, saya berdialog dengan kepala sekolah serta rekan sejawat. Di sini saya menyampaikan tentang rencana saya dan meminta masukan, saran, pendapat tentang rencana yang akan saya lakukan. Di sini saya menyusun RPP dan perangkat pembelajarannya yang meliputi saya membuat media kartu, kemudian saya juga membuat diorama, saya membuat poster, kemudian video, dan juga saya menyiapkan rekaman suara. Pada tahap pelaksanaan, saya membiasakan murid-murid untuk masuk ke kelas dengan kegiatan yang menyenangkan. Saya memulainya dengan kegiatan sweet perkalian dan memilih salam. Berdoa sebelum memulai kegiatan dan juga menyanyikan lagu motivasional selalu saya lakukan untuk menumbuhkan religius serta nasionalisme pada murid. Penyampaian kesepakatan dalam pembelajaran dan juga menyampaikan keyakinan kelas yang telah disepakati merupakan salah satu hal untuk penguatan budaya disiplin positif. Menanyakan kabar serta kehadiran, juga kesiapan belajar baik dari tempat maupun peralatan selalu saya ingatkan di setiap memulai kegiatan. Hal ini dilakukan supaya kita memastikan bahwa anak-anak memang sudah siap untuk belajar dan semua sarana prasarana juga sudah tersedia.
Melaksanakan apersepsi melalui pemberian pertanyaan pemantik dapat memicu motivasi siswa dalam belajar. Kemudian, berdasarkan hasil asesmen diagnostik, saya mengelompokkan murid-murid saya menjadi 4 kelompok sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Murid belajar dalam kelompok dengan berbagai konten yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Mereka belajar dipandu dengan lembar kerja peserta didik dan juga media serta bahan-bahan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Setiap kelompok mempresentasikan hasil belajar mereka dengan gaya dan kemampuan dari masing-masing kelompok. Dapat diberikan ketika murid kehilangan semangat. Melalui ice breaking ini, murid menjadi bersemangat kembali dan bisa juga untuk meredamkan persendian. Kegiatan dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan, pemberian asesmen formatif melalui kuisis mode kertas. Tidak lupa, setiap kegiatan pembelajaran saya berikan penguatan untuk keterampilan literasi dan numerasinya. Tidak lupa, saya menyampaikan kegiatan pada pertemuan berikutnya supaya memotivasi anak untuk lebih giat belajar. Kegiatan ditutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pradita Ramadhani, siswa kelas 5 dari SD Negeri 2 Kota Semarang. Perasaan saya senang setelah belajar bersama pemirsa dengan teman kelompok. Saya mempraktikkan berbagai jenis materi campuran seperti homogen, heterogen, dan lain-lain. Saya berharap kedepannya bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan keinginan saya. Saya senang belajar bersama pemirsa. Terima kasih. Pembelajaran berdiferensiasi dilakukan oleh ibu pemirsa dengan bermanfaat dan menyenangkan. Pada proses pembelajaran, guru menggunakan metode mengajar yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Dengan begitu, siswa akan mudah menerima materi pelajaran yang diberikan. Pada proses pembelajaran,
guru membagi siswa berdasarkan kemampuan yang dimiliki, yaitu kemampuan audio, kemampuan visual, kemampuan audiovisual, dan kemampuan kinestetik. Dengan begitu, anak-anak merasa kemampuan yang dimiliki digunakan dengan sesuai, sehingga proses belajar mengajar berlangsung dengan menyenangkan. Demikian aksi nyata yang telah saya laksanakan di kelas saya dalam rangka mewujudkan pendidikan yang berpihak pada anak. Semoga bisa memberikan manfaat dan saya terus melaksanakan aksi nyata di kegiatan-kegiatan berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.